aja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan prestasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Pererat hubungan RI Brazil, Prabowo perintahkan bahasa Portugis diajarkan di sekolah. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel kami. Presiden RI Prabowo Subianto kedatangan tamu istimewa di Istana Merdeka pada Kamis 23 Oktober, yakni Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Kunjungan tersebut bertujuan membahas dan menguatkan kerjasama antara Indonesia dan Brazil di berbagai bidang. Kunjungan tersebut juga menjadi kunjungan balasan Presiden Lula setelah sebelumnya Presiden Prabowo berkunjung ke negeri sepak bola tersebut pada Juli tahun ini. Menurut Presiden Lula, kunjungan ini merupakan kunjungan pertamanya ke Indonesia setelah 17 tahun. Saya ingin menyampaikan bahwa dengan penuh sukacita, saya kembali ke Indonesia setelah 17 tahun. Pada tahun 2008, kita menjalin kemitraan strategis, dan sejak saat itu, hubungan kita telah berkembang dengan sangat positif. Jelas Presiden Lula sebagaimana dikutip dari rilis Kementerian Sekretariat Negara. Sebagai catatan samping, saat itu merupakan periode kedua Lula menjabat sebagai Presiden Brazil, setelah menjabat kedudukan kepala negara pertama kali sejak 2002. Jabatannya kali ini merupakan periode ketiga Lula sebagai presiden sejak terpilih 2022 silam. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Prabowo dan Lula sepakat untuk membuka dan menguatkan kerjasama di berbagai bidang, dengan keutamaan di bidang ekonomi dan energi. Uniknya, salah satu yang diusulkan oleh Prabowo adalah kerjasama di bidang pendidikan dalam bentuk penerapan mata pelajaran bahasa Portugis untuk pelajar Indonesia. Klaim tersebut dibuat oleh Presiden Prabowo sebagai wujud penghargaan persahabatan antara Indonesia dan Brazil. Ini bukti bahwa kami memandang hubungan Brazil dan Indonesia sangat-sangat penting. Saya telah memutuskan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin pendidikan Indonesia, ujar Presiden Prabowo. Hal tersebut juga diamini oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Dirinya meyakini dengan pendidikan bahasa Portugis tersebut, hubungan Indonesia dan Brazil akan semakin erat. Presiden mengatakan bahwa beliau akan membentuk suatu hubungan yang beliau sebut hubungan istimewa baru antara Indonesia dengan Brazil. Oleh karena itu, tadi disampaikan bahwa akan ada pelajaran bahasa Portugis, karena komunikasi merupakan sesuatu yang penting untuk meningkatkan kerjasama, jelas Giono usai kunjungan tersebut. Prabowo juga mengklaim telah memberikan arahan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk menindaklanjuti usulan tersebut. Pun demikian, saat ini kedua kementerian belum memiliki tanggapan konkret atas rencana tersebut. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani mendorong perencanaan matang soal Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan agar bahasa Portugis diajarkan di sekolah. Menurutnya, kehadiran pelajaran bahasa Portugis di sekolah dapat meningkatkan daya saing dari sumber daya manusia Indonesia. Kami mendukung kebijakan pendidikan yang memperkuat daya saing global pelajar Indonesia, selama dilakukan dengan perencanaan matang dan tetap menjaga prioritas bahasa Indonesia serta bahasa daerah sebagai identitas negara, ujar lalu dalam keterangannya Jumat 24 Oktober. Kendati demikian, kebijakan soal bahasa Portugis diajarkan di sekolah harus dikaji lebih matang, terutama berkaitan dengan kerjasama dengan negara-negara dengan bahasa serupa seperti Brazil, Portugal, dan Timor Leste. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Luriarto, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti diminta untuk mengkaji potensi tersebut. Mendikbud dan Mendikdasmen harus segera menerjemahkan keputusan Presiden tersebut agar bisa segera diterapkan di sekolah-sekolah, ujar lalu. Sementara itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Satriwan Salim, bicara putusan Presiden Prabowo yang memasukkan pelajaran bahasa Portugis di sekolah-sekolah Indonesia. P2G menilai seharusnya bahasa Mandarin yang lebih diprioritaskan ke siswa. Pertama, ini akan menambah beban kurikulum bagi peserta didik kita. Mata pelajaran kita dalam struktur kurikulum sebenarnya sudah relatif padat.
Dengan adanya tambahan bahasa Portugis ini akan menambah kepadatan dan kesumpukan beban kurikulum bagi murid-murid kita, kata Satriwan mengawali pendapatnya Jumat 23 Oktober 2025. Satriwan mengusulkan lebih baik bahasa Mandarin yang lebih ditekankan oleh pemerintah untuk pembelajaran. P2G menilai potensi penguasaan bahasa Mandarin untuk menjadi pekerjaan lebih terbuka. Seandainya pun memilih, kami P2G lebih merekomendasikan pemerintah untuk mengajarkan bahasa Mandarin ke dalam struktur kurikulum. Misalnya, di jenjang SMA atau SMK, karena ini akan digunakan untuk dunia kerja dan dunia industri. Kita tahu Tiongkok adalah negara yang sedang pesat perkembangan perekonomiannya, ujar Satriwan. Justru, bahasa Mandarin adalah kelompok bahasa asing yang sekarang menempati posisi yang sangat strategis. Seiring berkembang dan makin pesatnya Cina sebagai pusat ekonomi dunia dan pusat perkembangan industri, teknologi, dan industri juga termasuk ilmu pengetahuan, tambahnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di berita RRV Media berikutnya. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan korporasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media